Hai Sobat Sport, thank you to everyone for watching this and for all of your support. Mari kita bangun bersama channel ini agar terus berkembang. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini, share kepada teman-teman kalian, dan subscribe jika kalian ingin melihat video selanjutnya dari channel ini. Hasil pertandingan bulu tangkis Singapore Open 2023, Selasa, 6 Juni 2023, antara Dejan Ferdinandsyah, Gloria Wijaya versus Matthias Thierry, Amalie Magelund yang dimenangkan oleh ganda Denmark. Berlaga di Singapore Indoor Stadium, Dejan Ferdinandsyah, Gloria Wijaya gagal melaju ke babak 16 besar usai kalah dari pasangan Denmark dengan skor 17-21, 19-21. Pertandingan kali ini menjadi pertemuan kedua bagi mereka. Dejan Gloria sendiri berhasil unggul di turnamen sebelumnya yakni di semifinal Denmark Masters. Secara ranking BWF, ganda campuran di bawah naungan PB Jarum itu memang lebih unggul yakni berada di peringkat 14 sementara Matthias Thierry, Amalie Magelund di posisi 30. Mari mengulas pertandingan antara Dejan Ferdinandsyah, Gloria Wijaya versus Matthias Thierry, Amalie Magelund yang berlangsung seru. Memasuki game pertama di Singapore Open 2023, kedua pasangan ganda campuran ini saling menunjukkan permainan yang keras, skor 1-1. Dejan Gloria terlihat kesulitan mengawali game pertama. Sempat tertinggal 5 angka, pasangan andalan Indonesia itu harus mengakui keunggulan lawan di interval dengan skor 8-11. Setelah interval, Matthias Thierry, Amalie Magelund lebih menguasai tipuan laga dan berhasil unggul 12-9 memanfaatkan rotasi yang kurang baik dari Dejan Gloria. Ganda campuran peringkat 14 di ranking BWF itu berusaha mengejar ketertinggalan di poin 16-17. Namun, pengembalian bola Dejan yang melebar membuat ganda Denmark itu unggul 18-16. Dejan Ferdinandsyah, Gloria Wijaya harus mengakui keunggulan Matthias Thierry, Amalie Magelund dengan skor 17-21 di game pertama Singapore Open 2023. Memasuki game kedua di Singapore Open 2023, Dejan Ferdinandsyah, Gloria Wijaya gagal mengamankan poin pertama dari Matthias Thierry, Amalie Magelund. Permainan ganda campuran Denmark itu semakin membaik di game kedua yang membuat Dejan Gloria kesulitan mengembangkan pola permainan. Determinasi yang tinggi diperlihatkan Thierry, Magelund dan terbukti berhasil membuahkan poin. Pasangan Indonesia tertinggal 4-5. Kesalahan terus dilakukan ganda campuran peringkat 14 ranking BWF itu. Kali ini, Gloria gagal mengembalikan smash keras Matthias Thierry dengan skor 5-6. Dejan Ferdinandsyah, Gloria Wijaya kembali harus mengakui keunggulan Matthias Thierry, Amalie Magelund di game interval kedua Singapore Open dengan skor 9-11. Usai interval game kedua, pasangan besutan PB Jarum ini berusaha mengejar ketertinggalan. Namun, Dejan tampaknya sedikit bermasalah di bagian punggungnya saat tertinggal 12-13. Sempat unggul di poin 15-14, Dejan Gloria harus disamakan kedudukan usai pengembalian tak sempurna Gloria gagal menjadi jaring tambang. Permainan yang kurang memuaskan ditunjukkan Dejan Gloria. Beberapa pengembalian Matthias Thierry, Amalie Magelund tak bisa dikembalikan dengan sempurna, skor 19-19. Dejan Ferdinandsyah, Gloria Wijaya terhenti langkahnya di babak 32 besar Singapore Open 2023 usai takluk di game kedua dengan skor 19-21. Dengan hasil ini, pasangan Denmark, Matthias Thierry, Amalie Magelund, akan menjadi pemenang antara Zheng Shuai, Wang Yaqiong versus Yang Po-Xuan, Hu Lingfang di 16 besar Singapore Open. Badminton lovers kembali ungkit skandal doping Lee Chong Wei buntut kontroversinya dengan Taufik Hidayat usai masuk BWF Hall of Fame. Seperti diketahui, penggemar bulu tangkis Malaysia baru saja dibuat geram dengan pernyataan Taufik Hidayat yang belak-belakan menyindir Lee Chong Wei usai masuk ke dalam BWF Hall of Fame. Lee Chong Wei dan Lin Dan sendiri berhasil masuk ke dalam BWF Hall of Fame tentu karena prestasi dan sumbangsih yang besar di bulu tangkis. Mantan tunggal putra peringkat 1 di ranking BWF itu berhak menerima Hall of Fame karena berhasil mencatatkan deretan prestasi seperti 69 gelar juara dan 34 runners-up di sepanjang karirnya. Selain itu, Chong Wei itu juga berhasil mengoleksi 3 medali perak Olimpiade, 2 kali juara Asia hingga 3 medali perak kejuaraan dunia. Namun, Chong Wei tak memiliki prestasi mentereng di turnamen utama seperti emas Olimpiade hingga gelar juara dunia. Hal ini yang menuai respons panas Taufik Hidayat.
Tak hanya itu, Lee Chong-wei juga pernah terjerat kasus doping pada 2014. Di mana hasil tes urin tunggal putra kebanggaan Malaysia itu terdapat zat desamethasone. Dengan ini, Chong-wei mendapat hukuman dilarang bermain selama 8 bulan dan ia terpaksa mengembalikan medali perak kejuaraan dunia. Oleh sebab itu, komentar pedas Taufik Hidayat menuai pro kontra terutama di kalangan penggemar Indonesia yang mempertanyakan kepantasan Chong-wei menerima BWF Hall of Fame. Usai melontarkan komentar pedas kepada mantan rivalnya itu, Taufik Hidayat lantas menjadi sorotan panas penggemar hingga legenda bulu tangkis Malaysia. Kontroversi BWF Hall of Fame yang diterima Lee Chong-wei lantas menjadi sorotan penggemar bulu tangkis Indonesia yang kembali mengungkit masalah doping. Hal ini terlihat dari unggahan Twitter BWF yang menyebut penghargaan yang diterima Lee Chong-wei sah adanya karena prestasi luar biasa yang telah ia torehkan. Atas rekomendasi dari Komisi Penghargaan BWF, kami mengesahkan Lin Dan dan Lee Chong-wei untuk Hall of Fame sesuai seleksi-seleksi yang diuraikan sesuai aturan, tulis BWF. Keduanya adalah penerima penghargaan yang layak atas kontribusi luar biasa mereka untuk bulu tangkis dalam waktu tertentu, sambungnya. BWF mungkin mengakui prestasi dan kontribusi dari banyak legenda olahraga dan berharap dapat melantik banyak juara ke BWF Hall of Fame, ujar BWF. Selain meraih beberapa gelar juara, Chong-wei juga berhasil menjadi pebulu tangkis terlama yang menduduki peringkat 1 BWF selama 348 minggu. Namun karena masalah doping, pecinta bulu tangkis Indonesia lantas dibuat geram dengan raihan Lee Chong-wei yang masuk BWF Hall of Fame. Prediksi klasemen poin kualifikasi Olimpiade Paris 2024, Race to Olympic, untuk cabang olahraga bulu tangkis khusus pemain Indonesia usai turnamen Thailand Open 2023. Turnamen BWF World Tour 500 Thailand Open 2023 telah selesai digelar di Hua Mak Indoor Stadium pada Minggu, 4 Juni 2023, kemarin. Satu-satunya wakil Indonesia yang melaju ke final, yakni Bagas Maulana Muhammad Shohibul Fikri, harus puas dengan status runner-up Thailand Open pada sektor ganda putra. Bagas Fikri yang akrab disapa Bakri tersebut kalah dari pasangan Cina, Liang Weikeng Wang Chang, dalam pertarungan 2 game 10-21 dan 15-21. Meski demikian, ini tetap menjadi pencapaian terbaik Bagas Fikri yang akhirnya bisa merasakan podium sebagai juara 2 sejak kemenangan mereka di All England 2022 lalu. Bagas Fikri diprediksi akan naik ke posisi 13 ranking BWF per Selasa, 30 Mei 2023, besok. Sayang sekali, pencapaiannya ini membuat mereka belum memiliki poin cukup bersaing di untuk Race to Olympic Paris. Melansir dari unggahan Hendry Gumai di Instagram, Bagas Fikri yang baru mengikuti satu turnamen sejak kualifikasi Olimpiade Paris 2024, yakni di Thailand Open, hanya mengantongi 7.800 poin. Raihan Bagas Fikri ini masih kalah dari ex-pasangan nomor 1 ranking BWF, Kevin Sanjaya, Marcus Gideon, meski mereka hanya sampai di semifinal Thailand Open. Kevin Marcus mengumpulkan 6.420 poin dari Thailand Open ditambah poin sebanyak 9.223 menjadi total 15.643 poin, tertinggi di antara para ganda putra Indonesia. Di tempat kedua menyusul Leo Rolly Carnando, Daniel Martin dengan 14.759 poin, dan juga Fajar Alfian, Rian Ardianto dengan 12.549 poin. Sekedar catatan, Piala Sudirman, Malaysia Masters, Thailand Open sudah termasuk dalam periode perhitungan poin untuk kualifikasi Olimpiade Paris 2024 yang akan berakhir pada April tahun depan. Ganda putra Indonesia, Bagas Maulana Muhammad Shohibul Fikri menuturkan kekalahannya pada babak final Thailand Open 2023, Minggu, 4 Juni 2023. Kekalahan itu terjadi akibat kurang siap saat menghadapi permainan Liang Weikeng Wang Chang yang penuh kejutan. Kami baru pertama kali bertemu mereka dan kami kaget dengan permainannya yang full power dan kuat. Sementara kami sudah kehabisan tenaga, jelas Bagas dalam rilis resmi PBSI, Minggu. Dalam laga final nomor ganda putra itu, duo Indonesia harus puas menjadi runner-up setelah kalah 2 game langsung 10-21, 15-21 setelah berjuang dalam 27 menit menghadapi pasangan asal Cina itu. Juara All England 2022 itu kehilangan pola permainan terbaik mereka dan tidak semaksimal ketika tampil pada babak semifinal.